Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Vina Zakia Saifullah, Diana Rahmawati, dan Devi Fatimatul Zahra akan menjelaskan jawaban dari tugas chapter 4. Yang pertama, pada keterangan ada pendapatan penjualan pada 2015 ada 40 juta, 2016 ada 50 juta. Kita mengambil angka 50 juta. Nah, pada keterangan kedua yaitu laba bersih usaha 2015 3 juta dan 2016 3 juta 200. Pada keterangan rata-rata aset 2015 ada 20 juta dan 2016 juga ada 20 juta. Yang pertama kita mencari margin laba operasi. Pada 2015 rumusnya yaitu laba operasi per penjualan, yaitu kita masukkan angkanya 3 juta per 40 juta menjadi 0,075 atau 7,5%. Pada 2016 laba operasi per penjualan lalu angkanya dimasukkan 3.200.000 per 50 juta sama dengan 0,64 menjadi 6,4%. Yaitu B, perputaran. Mencari perputaran yaitu pada 2015 rumusnya penjualan per rata-rata aset itu dimasukkan angkanya menjadi 40 juta per 20 juta, hasilnya 2 kali perputaran. Pada 2016 penjualan per rata-rata aset menjadi 50 juta per 20 juta, hasilnya 2,5 kali perputaran. Yaitu yang C ada return on investment pada 2015 yaitu 7,5% dikali 2 menjadi 0,15%. Pada 2016 6,4% dikali 2,5 sama dengan 0,16%. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas tentang jawaban selanjutnya pada nomor 1 option D. Yaitu dengan pertanyaan berikut, berikan pendapat Anda terkait kondisi perusahaan tersebut. Pendapat dari kelompok kami yaitu, jika kondisi perusahaan diukur dengan menggunakan margin laba operasi, maka kondisi perusahaan pada tahun 2015 lebih tinggi daripada tahun 2016 dengan nilai 7,5%, sedangkan jika kondisi perusahaan diukur dengan menggunakan sistem perputaran, maka kondisi perusahaan pada tahun 2016 lebih tinggi daripada tahun 2015 dengan perputaran sebanyak 2,5 kali. Dan jika kondisi perusahaan diukur dengan menggunakan ROI, maka kondisi perusahaan tahun 2016 lebih tinggi daripada tahun 2015 dengan ROI sebesar 0,16%. Kemudian yang selanjutnya yaitu soal yang nomor 2. Divisi X menghadapi pilihan untuk investasi dalam 2 proyek yaitu A dan B. Rata-rata aset yang digunakan divisi X ya untuk berusaha atau sebelum proyek tersebut dijalankan adalah sebesar 15 juta rupiah. Laba yang diharapkan dari penggunaan rata-rata aset tersebut sebesar 2.400.000 per tahun. Data investasi proyek A sebesar 1 juta dan proyek B sebesar 500.000. Laba bersih yang diharapkan dari proyek A yaitu sebesar 140.000 dan pada proyek B sebesar 67.500. Kantor pusat menyediakan dana 2 juta untuk investasi di divisi X. Tarif pengembalian minimal 12%. Kemudian hitunglah A. Residual income setiap proyek dan B. Residual income manajer divisi X jika investasi ke proyek A saja, B saja, atau A dan B sekaligus. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jawaban yang A. Residual income setiap proyek. Proyek A sama dengan laba operasi dikurangi kurung buka investasi kali target ROI sama dengan 140.000
dikurangi kurung buka 1 juta kali 12%. Sama dengan 140.000 dikurangi 120.000 sama dengan 20.000. Pada proyek B, laba operasi dikurangi kurung buka investasi kali target ROI sama dengan 67.500 dikurangi kurung buka 500.000 kali 12% sama dengan 67.500 dikurangi 60.000, yaitu dengan hasil 7.500. Sekian dari saya. Jawaban selanjutnya akan dibahas oleh Dewi Fatimah Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada chapter keempat, yaitu pada soal nomor 2 yang B. Menghitung residual income manager divisi X jika investasi ke proyek A saja, B saja, atau A dan B sekaligus. Jadi di sini nanti ada 3 perhitungan. Yang pertama adalah perhitungan investasi proyek pada A saja, yang kedua investasi proyek B saja, dan yang ketiga adalah investasi proyek A dan B sekaligus. Nah, untuk menghitung investasi proyek, itu rumusnya adalah laba operasi dikurangi dengan tingkat pengembalian minimum dikali dengan aset operasi. Laba operasi itu didapat dari laba yang diharapkan dari penggunaan rata-rata aset sebesar 2.400.000 ditambah dengan laba bersih yang diharapkan dari masing-masing proyek. Untuk tingkat pengembalian minimumnya di soal sudah diketahui, yaitu sebesar 12%, dan untuk aset operasinya yaitu didapat dari rata-rata aset yang digunakan divisi X untuk berusaha, yaitu sebelum proyek tersebut dijalankan sebesar 15 juta ditambah dengan data investasi dari masing-masing proyek. Nah, yang pertama adalah menghitung investasi dari proyek A saja, yaitu laba operasi dikurangi tingkat pengembalian minimum dikali dengan aset operasi. Nah, laba operasinya sendiri 2.400.000 ditambah dengan laba bersih yang diharapkan dari proyek A sebesar 140.000. Jadi jika di total adalah 2.400.000 ditambah dengan 140.000 sama dengan 2.540.000. Dikurangi tingkat pengembalian minimumnya 12% dikali dengan aset operasi sebesar 15 juta ditambah dengan data investasi proyek A sebesar 1 juta. Jadi totalnya adalah 16 juta. 12% dikali dengan 16 juta sama dengan 1.920.000. Jadi untuk investasi proyek A saja sama dengan 2.540.000 dikurangi dengan 1.920.000, hasilnya 620.000. Itu untuk investasi yang proyek A. Yang kedua adalah menghitung investasi pada proyek B saja, yaitu laba operasi dikurangi dengan tingkat pengembalian minimum dikali dengan aset operasi. Laba operasinya sebesar 2.400.000 ditambah dengan laba bersih yang diharapkan dari proyek B sebesar 67.500. Jadi totalnya adalah 2.467.500. Tingkat pengembalian minimumnya 12% dikali dengan aset operasinya 15 juta ditambah dengan data investasi pada proyek B sebesar 500.000. Jadi totalnya adalah 15.500.000. Jadi 12% dikali dengan 15.500.000 sama dengan 1.860.000. Jadi untuk perhitungan investasi pada proyek B saja sebesar 2.467.500 dikurangi dengan 1.860.000. Hasilnya adalah 607.500. Itu untuk investasi pada proyek B saja. Yang ketiga adalah menghitung investasi pada proyek A dan B sekaligus, yaitu laba operasi dikurangi dengan tingkat pengembalian minimum dikali dengan aset operasi. Laba operasinya sebesar 2.400.000 ditambah dengan laba bersih proyek A 140.000 dan laba bersih proyek B sebesar 67.500. Jadi jika di total adalah 2.607.500 dikurangi dengan 12% tingkat pengembalian minimum dikali dengan aset operasi 15 juta ditambah dengan data investasi proyek A 1 juta ditambah dengan data investasi proyek B 500.000. Jadi hasilnya adalah 16.500.000.
Jadi 12% dikali dengan 16.500.000 hasilnya adalah 1.980.000. Jadi untuk perhitungan investasi proyek A dan B sekaligus sama dengan 2.607.500 dikurangi dengan 1.980.000, hasilnya adalah 627.500. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.